Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahbabina yang kami muliakan semuanya pada malam ini, insyaallah kita tidak keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam minggu-minggu yang kemarin kita telah sedikit menerangkan tentang adab al-mu'allim ma'a mu'allimih, yang mana telah kita jelaskan bagaimana kita sebagai orang-orang yang sedang belajar, bagaimana kita mempunyai akhlak kepada guru-guru kita, karena itu sudah merupakan suatu anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini insya Allah saya titipkan sedikit
kelanjutan dari apa yang telah pernah kita baca pada malam itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang bagi muta'allim an yatawada'a li mu'allimih, dianjurkan dan diharap kepada seorang murid harus bertawadhu, mempunyai akhlak yang tinggi kepada guru-gurunya. Wa yata'addab ma'ahum, dan mempunyai akhlak dan adab kepada beliau. Wa in kana asghar min muslimin, walaupun guru tersebut lebih kecil umurnya. Wa aqallu syuhratan, bahkan lebih sedikit ketenarannya. Wa nasaban wa salahan, walaupun guru tersebut dari sisi keturunan lebih rendah dari muridnya. Wa salahan, ini yang penting. As-salah, as-salah wa salah al-a'mal, kejujuran dari segala perilakunya. Fa bi tawadhu'ihi yudrikul ilm, dan dengan ketawaduan seorang murid kepada guru dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Imam Nawawi, maka ilmu itu akan didapat. Artinya tanpa ada tawadhu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, ilmu itu datang itu lewat saja. Karena ada rasa ghurur, karena ada rasa bangga diri. Saya lebih utama dari guru, dan saya lebih terhormat dari guru, dan saya lebih mengerti dari guru. Ini yang membendung kita untuk kita mendapatkan ilmu yang sebagaimana dianjurkan. Di dalam suatu cerita dikatakan di sana, ini riwayat yang dibawa oleh A'immah, bahwa Al-Ma'mun wal Amin, dua orang pangeran anak daripada Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid semua tahu, satu Amirul Mukminin pada saat itu yang luar biasa. Di samping seorang Amirul Mukminin pada waktu itu juga dia sebagai seorang yang alim. Harun al-Rasyid bukan sembarang orang, ilmunya juga cukup tinggi, nasabnya juga cukup tinggi karena dia tergolong dari Bani Abbas. Nah, beliau menyuruh anaknya Al-Amin dan Ma'mun ini untuk apa? Untuk yatabadarani bina al-Syekh bima al-Imam al-Sufi. Pada waktu itu anak dua ini diajar, dipanggil ustaz atau guru yang pada waktu itu sudah terkenal sebagai seorang imam yang besar. Semua mungkin tahu Al-Imam Sufi. Al-Imam Sufi, imam yang terkenal betul, imam salaf. Sebagai rujukan para ulama, Al-Imam Sufi. Pada waktu itu beliau mengajar di antaranya anak dua pangeran daripada anak Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun dan Al-Amin. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW sampai di mana Rasulullah mengatakan, aba'uka thalatha, ayah kalian itu sebenarnya kata Rasulullah tiga. Yang pertama, abuka alladhi waladaka, ayahmu yang melahirkan kamu. Itu pasti sebagai seorang ayah. Walladhi zawwajaka ibnataka, dan yang mengawinkan anak perempuannya kepada Anda. Artinya mertua itu juga sebagai ayah yang harus dihormati. Yang ketiga apa? Yang ketiga tidak ada lain kecuali alladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum, yang mengajar Anda untuk Anda bisa mengerti halal dan haram, itu adalah termasuk ayah Anda. Dan dari ketiga ini, siapa yang paling utama? Dikatakan oleh Rasulullah, wa huwa afdaluhum, dia yang paling utama. Karena
yang mengajar kita, yang memberi pengetahuan kita akan halal dan haram. Al-Imam Sya'rani, semua mengetahui sampai di mana Al-Imam Sya'rani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kitabnya banyak dibaca oleh orang-orang ahli tasawuf, terutama ulama-ulama kita. Beliau mengatakan, balagani an Syekh Subki, saya pernah mendengar berita dari Al-Imam Subki. Bainama ana ragibun ma'a walidi, katanya Imam Subki, sewaktu saya sedang berjalan dengan orang tua saya menunggangi kuda, bonceng Imam Subki dengan orang tuanya. Fi ba'd turuq, di satu jalan di Syria pada waktu itu di Dimashq. Itsami'a syakhsan min falah Syam yaqul, orang dua ini dalam menunggang kuda itu, buat Imam Subki sudah pada waktu Imam Azim, ya, dia mendengar ada salah seorang falah, petani tua sedang berjalan. Dia tidak kenal siapa petani ini, orang rendah. Waktu dia naik kuda dengan anaknya tersebut, dia mendengar seorang petani yang berjalan kaki. Dia ngobrol dengan temannya, saling berjalan. Dia mengatakan apa? Sa'atul faqih Muhyiddin Nawawi an mas'alat kada wa kada. Orang petani ini yang tua ini, dia menangis zamannya Imam Nawawi. Yang dia mengatakan pada temannya, saya pada suatu saat saya bertanya kepada Imam Nawawi akan masalah begini. Artinya orang ini hidup di zamannya Imam Nawawi. Begitu Imam Subki mendengar orang tersebut mengatakan demikian, langsung dia turun dari kudanya dan anaknya turun. Sambil anaknya tanya, kenapa ayah kok turun dengan cepat-cepat dari kuda? Ada apa? Dia bilang, wallahi la arkabu wa'ain ru'at Muhyiddin an-Nawawi timshi. Demi Allah, saya tidak akan menunggangi kuda sedangkan saya mendengar atau melihat mata orang yang pernah melihat Muhyiddin an-Nawawi turun dari kudanya untuk menghormati orang yang pernah berjumpa dan mendengar ucapan dari Imam Nawawi. Masalah tidak berhenti di situ. Thumma azama alaihi birukubil faras. Kemudian dia memaksa orang petani tersebut untuk orang petani ini yang naik kuda sedangkan dia menuntun kudanya. Fa'adsama alaihi billah. Orang tersebut masih tetap tidak mau, tidak, saya berjalan kaki. Dia sumpah dengan nama Allah, kamu yang harus naik ke kuda, saya yang menuntun. Wasarah syekh ma'asyian hatta dakhala Syam. Akhirnya dituntun kudanya, petani ini naik di atas kuda sampai cukup jauh sampai masuk kota Syam. Thumma qala Sya'rani. Pembawa riwayat ini Al-Imam Sya'rani mengatakan apa? Hakadha kana ulama yaf'aluna bi asyaihim. Begitulah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama para salaf melakukan hal yang demikian ini kepada guru-gurunya. Padahal siapa orang ini? Petani. Yang turun dari kuda siapa? Al-Imam Subki. Nah, hal-hal yang demikian ini perlu kita camkan untuk kita bisa mendapatkan suatu barakah dari majlis-majlis ini. Dan hal ini bukan di zaman-zaman dulu saja, sehingga merupakan suatu cerita alif laila wa laila. Tidak. Sistem ini berjalan sampai pada zaman-zaman yang sebelum saat ini. Masih kita waktu itu masih ada. Saya ingat betul kejadian ini waktu saya masih di kota Jeddah, kira-kira 25 tahun yang lalu. Terjadi hal yang kurang lebih seperti ini.
Satu saat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, murid daripada mertua daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zain bin Habib, semua kenal dengan Habib Muhammad bin Haddad. Siapa yang kenal? Pada suatu saat beliau datang sebelum maghrib dengan mobilnya dari airport Jeddah, pakai ihram mau umroh. Dari airport langsung mau ke Mekah. Sebelum masuk kota Mekah, mereka mampir di rumahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Salafi, guru beliau. Waktu mampir, pada waktu itu sudah hampir maghrib, sedangkan roha di rumahnya Abdul Qadir pada waktu itu ditutup sebelum maghrib. Beliau tergesa-gesa turun dari mobil sambil pakai ihramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk, dibilang mana Habib? Dan Habib barusan berdiri dan masuk ke kamar, masuk ke dalam. Mau dipanggil di jangan. Nanti saya pulang dari Makkah, saya kembali lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Habib Muhammad? Pintunya Habib, beliau tunduk, bekas telapak kakinya Habib dipegang dan dicium. Ini kejadian kita melihat sendiri. Begitulah akhlak ulama-ulama kita kepada ulama-ulama dan guru-gurunya. Apa yang dipraktekkan oleh Al-Imam Subki dan yang lain-lain pada zaman mungkin ratusan tahun, itu kita melihat dipraktekkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita yang kita melihat. Inilah didikan orang-orang tua kita, didikan ulama-ulama kita untuk menghormat kepada guru sampai besok. Wah, insya Allah mudah-mudahan ya kita tidak keluar dari tempat ini, kita bisa mencontoh akhlak-akhlak ya, ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka mengagungkan guru kita. Barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu di waktu-waktu yang dekat, terutama insya Allah di minggu yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam bahagia untuk saya pribadi dan untuk hadirin semuanya. Kita dikasih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehadiran kakak saya, senior saya, guru saya, ad-da'i Allah Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Hamid dari Malaysia atau dari Bondowoso, saya nggak tahu. Yang jelas beliau adalah seorang da'i Allah senior kita semua. Beliau adalah murid pertama yang datang ke Hadramaut berguru kepada Habib Umar sebelum guru kita Habib Munzir, sebelum Habib Jandar dan yang lain-lainnya. Beliau adalah orang pertama dari orang-orang Indonesia yang belajar di tangan Habib Umar di negeri Hadramaut. Beliau adalah Habib Ali bin Bakar Al-Hamid, yang insyaallah kita akan mendengar nasihat beliau yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Buka kita punya hati, apa yang akan kita dengar kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar di dunia dan di akhirat. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada para barisan habaib, orang-orang tua kita, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di salah satu taman surga yang perumpamaan
itu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena naluri manusia itu suka kepada keindahan, yang keindahan itu salah satunya adalah dalam berbentuk taman. Akan tetapi sejauh mana bayangan manusia memikirkan akan keindahan sebuah taman, tidak dapat menyamakan keindahan taman yang ada dengan keindahan taman-taman surga. Maka dengan demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartaqu." Kalau kamu melewati taman-taman surga, hendaklah kamu menghampiri. Para sahabat bertanya, "Apakah taman surga itu wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Hilaqul dzikri atau hilaqul ilmi." Halaqah zikir atau halaqah ilmu. Dalam majlis seumpama ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dua majlis di masjid Rasulullah, yang satu berzikir dan berdoa, sementara yang satu lagi adalah sedang mengkaji tentang ilmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis yang sedang dilakukan pengajaran ilmu, lalu Nabi bersabda, kedua majelis ini baik, akan tetapi ini lebih baik, yakni majelis ilmu. Innama bu'ithtu mu'allima, sesungguhnya saya diutus oleh Allah adalah sebagai mu'allim, sebagai guru. Kalau dalam majelis seperti ini yang diajarkan di situ ilmu, yang waktu itu orang lain yang mengajar, Nabi melihat ada majelis ilmu, lalu Nabi duduk di majelis ilmu. Lalu siapa gerangan yang bila mana diberitahukan ada majelis ilmu di situ, yang pada majelis seperti itu Nabi sendiri turun duduk mendengarkan? Siapa yang tidak mau menghadiri majelis ilmu? Kalau Rasulullah menghadiri majelis ilmu tersebut, orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu adalah orang yang merugikan untuk dirinya di dunia, apatah lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bukan manusia saja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hewan yang berilmu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Allah kisahkan atau ceritakan di dalam Al-Quran 3 jenis hewan yang ada kaitan dengan ilmu. Diceritakan sampai hari ini hewannya sudah tidak ada, tapi sampai saat ini kita menceritakan tentang hewan yang berilmu. Yang pertama anjing, yang kedua semut, yang ketiga burung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi." Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, kita mau tahu bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Hewan punya ilmu Allah angkat juga, Allah muliakan juga, untuk memberikan rangsangan kepada kita supaya kita semakin semangat mencari ilmu. Yang mengangkat derajat kita bukan manusia. Manusia kalau angkat derajat kita jatuhkan, kita tak berubah posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingin diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun orang tak pedulikan kita. Kita tidak mau diangkat oleh manusia jatuh di mata Allah. Kita mau diangkat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun manusia memandangnya kita jatuh. Tapi orang diangkat adalah orang berilmu. Mereka bertanya kepada kamu wahai Rasulullah tentang hukum makanan-makanan yang dihalalkan. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, makanan yang dihalalkan adalah yang thayyibah, yang baik. Makanan itu ada halal, ada baik.
Yang halal belum tentu baik. Yang baik pasti halal. Karena makanan yang halal mungkin tidak baik kalau seseorang ada penyakit kencing manis, minum gula banyak, atau makanan-makanan yang boleh menaikkan lagi. Makanan yang halal tapi nggak baik bagi dia. Allah berfirman, "Uhilla lakum thayyibat." Dihalalkan kepada kamu makanan yang baik. Kalau mau milih makanan, bukan hanya halalnya, baiknya juga mesti dicari. Kemudian wa ma'allamtum minal jawarih, dan juga makanan yang dimangsa oleh hewan-hewan yang kamu telah allamtum, kamu ajarkan, kamu bagi pendidikan. Itu hewan kalau diajar, diberi pendidikan, ada syahadah, itu ijazah, terlatih itu hewan, maka hewan yang digunakan untuk berburu yang sudah diajar berburu, makanan atau mangsa yang dimangsa oleh hewan itu akan jadi makanan yang halal. Walaupun ketika dihantarkan itu hewan yang ditangkap mangsanya sudah mati, halal dimakan. Kalau ada hewan lain yang tidak belajar, tak punya ilmu, dihantarkan untuk memangsa juga hewan lain, dimangsa dibawa, hukumnya haram kalau sudah mati. Apa yang membedakan? Sama-sama ini anjing, ini pun anjing juga umpamanya, tapi ini anjing punya ilmu, yang ini anjing tak punya ilmu. Allah beritahu, mangsa yang diburu oleh anjing berilmu halal, mangsa yang diburu oleh anjing tak berilmu haram. Sampai dibedakan dengan ilmu pada anjing itu atau hewan-hewan yang boleh digunakan untuk memangsa, karena ilmunya dibedakan halal dan juga haramnya. Ini anjing. Yang kedua, burung. Burung hudhud, yang kita semua tahu cerita burung hudhud dengan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, "Marilah al-hudhud amkana al-gharimi." Saya tidak nampak burung hudhud. Kemana dia? Kenapa tidak hadir? La u'adzibannahu. Saya akan hukum dia. Aw la atbahannahu. Atau saya akan sembelih dia. Aw la ya'tini bi sultanin mubin. Atau burung hudhud itu datang bawa alasan, sebab surat MC, kalau sekarang orang tahu bagaimana kerja itu ada surat MC. Kemudian burung hudhud datang. Pertama ketemu dengan Nabi Sulaiman, dia beritahu, "Ahabtu ma la tuhibbi, wajidtuka min sab'in bi naba'in yaqin." Saya tahu berita yang kamu dapat. Ya Sulaiman, ya Nabi Allah, saya tahu berita yang kamu tidak tahu. Saya datang dari negeri Sabak di Yaman. Kemana? Ke Baitul Maqdis di Palestina, tempat kerajaan Nabi Sulaiman. Binaba'in yaqin, dengan berita yang meyakinkan. Diberitahukan apa beritanya itu? Diberitahukan kalau di sana ada rakyat yang dipimpin oleh raja, ratu perempuan yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sulaiman, saya belum pasti lagi berita yang kamu bawa. Ishab bi kitabi hada, bawa surat saya ini. Pergi ke mana? Pergi ke Sabah. Dari mana? Daripada mana? Baitul Maqdis. Itu burung hudhud tidak punya radar. Tidak ada bekalnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya himmah, punya semangat. Jangan kalah sama burung hudhud semangatnya untuk memberi hidayah kepada orang lain. Itu satu negara yang masuk Islam karena burung hudhud yang membawa ilmu berita kepada Nabi Sulaiman. Maka dengan demikian burung hudhud selamat daripada dihukum oleh Nabi Sulaiman. Tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala burung hudhudnya? Kalau diberitahukan Ratu Balqis masuk Islam dan Sulaiman, selesai masalah sudah pun. Tapi ceritakan burung hudhudnya, sebab ilmu, satu ilmu saja yang dibawa oleh burung hudhud. Itu burung hudhud tak masuk dalam satu kuliah yang khususnya tafsir, fiqh atau hadis, tidak, tapi satu ilmu. Rasulullah bersabda, "Ballighuni walau ayat." Sampaikan daripada saya walaupun satu ayat. Itu satu ayat yang dibawa oleh burung hudhud, satu kampung masuk Islam. Ilmu. Yang ketiga, semut. Yang kita nampak itu kecil, kita tak kelihatan. Semut punya ilmu juga, tapi ilmu semut adalah bermanfaat. Karena di situ ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat, manusia ada ilmu. Walamnya 1 bulan
la yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang ilmunya bertambah, hidayahnya tidak bertambah, dia semakin jauh dari Allah. Tapi orang yang bertambah ilmunya, semakin bertambah hidayahnya. Di antara tambahan hidayah adalah kalau dia mengetahui satu ilmu, dikongsikan dengan orang lain, berikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang dia ada. Kalau tidak mampu menyampaikan ilmu kepada orang lain, dan ajak orang lain supaya mencari ilmu, supaya terselamat daripada bahaya yang berlaku di luar yang boleh menirukan akidah dan pemikiran kaum muslimin. Itu semut ketika mendengar Nabi Sulaiman dengan tentaranya jalan itu, dia panggil, ya ayyuhal, wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kamu dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya sementara mereka tidak sadar kalau kamu berada di bawah. Itu semua mendatangkan manfaat sama semut-semut yang lain, sebab dia nak kongsi keselamatan sama yang lain. Semut menjadi penasehat, semut menjadi penyelamat, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin belajarnya kita itu adalah penambahan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, kongsi dengan yang lain. Ajak kalau tidak mampu menjelaskan kepada orang lain, karena akan diangkat derajat orang yang mempunyai ilmu, dan tidak ada kedudukan yang tertinggi setelah kedudukan para anbiya, melainkan kedudukan para ulama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang berilmu, derajat dengan tingkatan-tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada orang yang berilmu yang ingin menyampaikan ilmu, jangan tinggalkan kerjaan, tinggalkan kesempatan dan peluang untuk belajar dengan mereka sebelum mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diambil daripada kita seseorang yang sudah berjasa, yang menanamkan majelis-majelis seumpama ini di semerakat tempat di Indonesia ini, yang akarnya cukup kuat hingga hari ini. Mazharnya kita boleh melihat di hadapan saya sekarang ini adalah seseorang yang pernah berada di sini, yang sebelum ini terakhir saya datang ke tempat sini, beliau duduk di atas kursi roda dan menyampaikan ilmunya juga dalam keadaan beliau sakit, tapi dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing daripada kita akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana datang waktu Allah akan memanggil kepada kita, jangan sampai kita berada jauh daripada payung mereka para ulama. Tetapi kalau kita tidak berhimpun dengan mereka di sini, tidak berkumpul dengan mereka di sini, tidak rapat dengan mereka di sini, jangan harap akan dapat berkumpul dengan para ulama di sana. Man jalasal akhyar husyira ma'al akhyar wa in kana minal asyrar, wa man jalasal asyrar husyira ma'al asyrar wa in kana minal akhyar. Kata Imam Al-Haddad, siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, siapa yang lebih baik daripada ulama, akan dikumpulkan dengan para ulama juga, yakni berada dalam lingkaran mereka walaupun awalnya dia orang tidak baik. Orang yang dia berkumpul dengan orang yang tidak baik akan dikumpulkan bersama dengan orang yang tidak baik walaupun awalnya dia adalah orang yang baik. Wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya untuk mementingkan tentang duduk dan rapat dengan para ulama. Ya bunayya jalisul ulama wa zahimhum bi rukbatayhi fa inna Allah yuhyil qalba bi nuril ilmi kama yuhyil arda bi as-sama'. Wahai anakku, duduk kamu dengan para ulama. Mau duduk, tengok dengan siapa kita duduk. Jalis, duduklah kamu dengan ulama, bukan hanya duduk. Wazahimhum birukbatayhi, rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Apa maksud rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka? Bukan berarti semua, tidak boleh semua lutut akan rapat dengan lutut satu orang ulama. Berpegang dengan mereka. Walaupun mereka tidak ada di hadapan kamu, walaupun mereka tidak nampak di dalam pandangan kamu, rapatkan hati dan jiwa kamu dengan mereka. Jangan hanya rapat ketika duduk berhadapan kelihatan dengan mata kepada mereka. Zahimhum birukbatayhi, rapatkan kamu dengan mereka, termasuk dengan lutut kamu, supaya kamu tidak jauh daripada mereka dalam perjalanan hidup kamu. Walaupun orang yang sudah tiada, fa inna Allah yaj'al qalba bi nuril ilmi, Allah akan menghidupkan
hati seseorang yang keras itu dengan cahaya ilmu, umpama Allah akan menghidupkan tanah yang kering dengan turunnya air hujan. Hujan kalau turun, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Anda duduk dengan para ulama, hati Anda akan disuburkan dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang sebelum diambil mereka oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak akan mempunyai panduan. Innallaha la yantazul ilma intiza'an ba'da ma anzalahu iyyah. Allah tidak akan angkat ilmu yang Allah sudah turunkan ke atas muka bumi ini, akan tetapi ilmu itu akan diangkat oleh Allah bidhabil ulama, dengan perginya ulama, dengan meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yabqa illa ru'usan juhala idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau sudah ulama tidak ada, yang ada adalah orang-orang yang bodoh, yang jahil, tak berilmu, menampakkan seakan-akan dirinya berilmu. Kalau ditanya akan berfatwa ikut punya suka, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan orang lain. Sebelum tiba diangkatnya ulama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah merupakan cahaya yang memandu kita kepada jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istiqamahlah di dalam mencari ilmu. Hayati ilmu itu yang sudah dipelajari. Praktekkan dalam kehidupan kita dan bersahabatlah dengan orang-orang yang mendatangkan manfaat keilmuan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang dari Malaysia, salah satu maksud utama datang ke sini menghadiri majelis. Yang setiap kali saya datang pergi ke Jakarta sini saya akan hadir. Terkadang saya akan duduk di belakang di situ. Masa hidupnya Habib Mundir berbuatan musyawarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala golongkan kita orang-orang yang menghayati ilmu dan diangkat derajat kita oleh Allah dengan ilmu. Dikayakan hati ini dengan ilmu bermanfaat. Dijadikan kita orang-orang yang berjalan berlandaskan dengan panduan ilmu yang menjadi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada sesiapa saja mengajar di tempat ini. Habib Ahmad bin Naufal bin Abdul Salim bin Ahmad bin Jindan. Allah mudah-mudahan panjangkan umur dan tambahkan lagi keberkatan kepada Habib Muhsin Al-Hamid Habib Abdurrahman dan juga para habaib Habib Nahud bin Muhammad Bagir Atas dan sesiapa yang teradad daiman kerap dan sering datang ke majelis ini, diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Didorongkan dengan orang-orang yang saleh insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Habib Mundir bin Fuad al-Musawi. Ditempatkan di sisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang hadir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jamaah yang selalu hadir dalam majelis Rasulullah di setiap hari Isnin dan juga majelis-majelis tempat yang lain bersama dengan Habib Mundir bin Fuad al-Musawi, berdoa khusus kepada Allah mudah-mudahan mereka diberikan husnul istiqamah insyaallah. Kesempurnaan dalam istiqamah berjalan di dalam panduan yang telah ditanamkan oleh Habib Mundir bin Fuad al-Musawi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang diselamatkan oleh Allah daripada fitnah wal bala dan juga kejahilan. Allahumma hdina bihuda wa ta'ala min yusari fil ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la takana mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang luar biasa, yang sangat indah yang belum pernah kita dengar, yang datangnya dari dalam hati yang paling dalam, yang disampaikan oleh kakak saya, guru saya, senior saya, Ada'i Allah Habib Ali bin Abi Bakar Hamid, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak saya kenal Habib Ali lebih dari hampir 20 tahun kurang lebih, dari sejak di Hadramaut sampai detik ini, dan beliau beri sebelumnya sampai detik ini beliau habiskan seluruh hidupnya di dalam belajar dan menuntut ilmu. Lebih dari 30 tahun usia beliau, 40 tahun lebih. Hidupnya seluruhnya beliau habiskan untuk belajar dan menimba ilmu. Dari sejak di Indonesia hingga beliau ke Mesir, hingga ke Hadramaut, di Malaysia beliau berdakwah dan menuntut ilmu, tidak henti-hentinya.
contoh nyata di depan mata kita. Betapa indah apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan membawa keberkahan dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat diri saya tidak pantas berdiri di tempat ini di hadapan Habib Muhammad. Namun demi untuk memberikan manfaat dan menjalankan amanat yang disampaikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu tentang fikih Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, tentang sunnah-sunnah wudu yang demikian banyak. Kemarin kita membahas salah satu sunnah wudu adalah doa ba'da wudu, doa setelah wudu. Dan kita membahas bagaimana disunnahkan doa tersebut untuk dibaca usai wudu, menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan kita ke arah langit, mengangkat dengan tinggi, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan baginda Nabi Muhammad SAW usai wudu mengangkat kedua tangannya hatta yura bayad ibtayh, sehingga terlihat putih ketiaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdoa, dan inilah doa yang beliau ajarkan: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Dan seterusnya beberapa riwayat ditambahkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Kemudian setelah itu juga, setelah membaca itu doa, disunnahkan untuk membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membaca ayatul kursi 1 kali dan qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 1 kali. Dan ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW setelah wudu, yang mana kemarin juga kita bahas, apabila seseorang rutin dengan sungguh-sungguh membaca dan menjalankan doa ini dengan benar, maka jaminannya insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dikatakan untuknya, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu yang ada saja. Nah, ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW yang boleh kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Sebenarnya masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain, cuma di sini masih ada beberapa yang ingin saya sebutkan, yaitu ketika kita berwudu, kita disunnahkan berwudu dengan menghadap ke arah kiblat. Wudu menghadap ke arah kiblat. Ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu perlu diperhatikan bagi yang ingin bangun masjid. Ketika dia mau bangun masjid, dia bangun juga tempat wudu, kamar mandi dan toiletnya. Ketika dia bangun, hendaknya diperhatikan, menjadikan tempat-tempat wudhu, keran-keran wudhu semuanya itu di tempat yang mana orang ketika berwudhu menghadap ke arah kiblat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika dia bangun masjid, dia bangun kamar mandi, itu toiletnya atau WC-nya atau tempat jongkoknya, hendaknya dia bangun bagaimana caranya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dapatkan mungkin di beberapa masjid posisi keran wudu membuat seorang yang berwudu tak ada kiblat. Tinggal kita pintar-pintarnya aja, tubuh kita bagaimana supaya kita bisa menghadap kiblat. Sebab ini merupakan sunnah yang sangat penting di dalam berwudu. Demikian pula di antara sunnah-sunnahnya adalah al-julus, duduk ketika berwudu. Nah, duduk ketika berwudu adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam berwudu. Kemudian juga ketika berwudu dianjurkan untuk tidak berbincang-bincang satu sama lain. Dia wudu sambil ngobrol, tak boleh. Ada orang manggil dia atau ngajak dia ngobrol, diam, jangan diladenin dulu. Lepas wudu baru dijawab pertanyaannya.
baru diladeni omongannya. Namun pada saat berwudu kita tidak dianjurkan untuk berbicara. Disunnahkan ketika berwudu kita diam dan membaca doa-doa yang diajarkan di dalam saat berwudu. Nah, kemudian di antara sunnahnya kita diajarkan ketika berwudu 3 kali. Dan di antara sunnah juga diajarkannya 3 kali, tidak boleh lebih. Kalau lebih hukumnya makruh, kalau kurang juga hukumnya makruh. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada para sahabatnya. Beliau berwudu. Beliau ajarkan sahabatnya praktek dan beliau berwudu sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengatakan, "Hada wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli." Inilah wudu'ku dan wudu'nya para nabi-nabi sebelumnya. 3 kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa saya sebutkan. Wa illa sunnah-sunnahnya Nabi banyak banget itu. Seperti saya sebutkan Al-Imam Al-Qutub bin Hasan bin Abdullah bin Amr al-Haddad itu kalau berwudu terkadang bisa makan waktu 1 jam. Bukan karena was-wasan, tapi wudhunya 1 jam menjalankan seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam berwudu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini semua sudah kita bahas tentang wudu, hal-hal yang wajib dilakukan saat berwudu, dan tentang sunnah berwudu, sunnah-sunnahnya wudu. Tinggal kita praktekkan dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab ilmu kalau nggak kita jalankan, nggak ada bedanya kita sama orang bodoh kecuali satu: hukuman bagi orang yang mengetahui ilmu nggak mengamalkannya lebih berat daripada orang yang bodoh yang tidak mengetahui ilmu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab Adab-ul-Qulub. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita bahas dari awal sampai akhir. Namun ada satu hal yang penting. Ketika kita menjalankan ini semua, furudul wudu, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ketika kita menjalankan ini yang mendorong kita untuk menjalankan ini semua tiada lain satu dorongan, yaitu demi untuk meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibaratnya yang kita bicarakan dari awal sampai akhir, ibarat manusia jasadnya, ruhnya ada. Manusia kalau nggak ada jasadnya nggak ada gunanya, nggak beda sama bangkai. Ruhnya ada, sifat al-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat penghambaan diri kepada Allah. Ini kita lakukan ini semua bukan sebagai rutinitas, bukan hanya sekedar kebiasaan begitu, tidak. Tapi inilah kita harus merasakan ketika kita melakukan ini semua di dalam hati kita. Kita hadirkan rasa penghambaan diri kita kepada Allah. Kita adalah hamba di hadapan Allah. Allah perintahkan ini kepada kita. Ya Allah, ini sekarang saya jalankan sebagai bentuk penghambaan saya kepada Allah. Dan saya menjalankan ini semua, itu perasaan mesti ada di dalam hati kita. Ini adalah rohnya. Ini adalah jantungnya. Kita harus merasakan yang kita teladani adalah baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya bilang, kalau cuma sekedar melaksanakan ini semua sebagai rutinitas kebiasaan, ibaratnya jasad doang tanpa ruh. Tapi rohnya adalah perasaan, keyakinan di dalam hati ketika menjalankan ini semua, kita adalah hamba Allah, penghambaan ubudiyah kepada Allah dan peneladanan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Apabila ruh yang semacam ini ada di dalam hati kita, ketika kita menjalankan ini semua, ambil bawa pengaruh daripada sunnah-sunnah yang kita jalankan akan kita lihat di dalam kehidupan secara zahir dan secara batin. Pengaruhnya bakal nyata. Makanya ketika sebagaimana saya sudah pernah ceritakan, Al-Imam Syafi'i meninggal dunia
dibawa jenazahnya sebagaimana wasiat dari Imam Syafi'i sebelum dibawa ke masjid untuk disolatkan oleh orang diminta Imam Syafi'i minta agar jenazahnya dibawa kepada rumahnya Sayyidatina Nafisah. Imam Syafi'i pengen Sayyidatina Nafisah menyolatkan dia sebelum orang hingga dibawa jenazah Imam Syafi'i dan disolatkan oleh Sayyidatina Nafisah. Didoakan kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan oleh orang. Lepas itu ucapan Sayyidatina Nafisah, pujiannya untuk Imam Syafi'i. Siapa yang tak kenal Imam Syafi'i? Ilmunya hingga detik ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini melainkan mengambil keberkahan dari ilmunya Imam Syafi'i. Sampai sebelum beliau lahir pun sudah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alim Quraisy yang lahu tibabul ardi ilma. Seorang alim dari bangsa Quraisy yang akan memenuhi seluruh penjuru dunia dengan ilmu. Imam Syafi'i kata Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tak kenal? Tapi itu semua kemudian Imam Syafi'i tidak disebut sama Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah gurunya Imam Syafi'i yang membuat Imam Syafi'i jadi semacam itu. Seorang wanita dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pujian daripada Sayyidatina Nafisah? Rahimallahu Syafi'i kana yuhsinul wudu. Semoga Allah merahmati Syafi'i. Dahulu masa hidupnya dia berwudu dengan bagus dan benar. Itu ada pujian Syafi'i. Wudu yang bagaimana sampai menjadikan Syafi'i. Wudu yang enggak cuma jasad doang, wudu jasad dan ruh. Wudu yang benar-benar sempurna, semacam Imam Ali dan Rahabi. Ketika berwudu mukanya pucat, gemeteran, ketakutan. Dia tanya, ya Imam, kenapa engkau berwudu pucat, gemeteran, ketakutan? Apa dia Imam Zainal Abidin? Ali bin Zainal Abidin sampai tahu betul. Beliau bilang, engkau bertanya pertanyaan itu kepadaku. Tidakkah kau tahu setelah ini aku akan berdiri menghadap siapa? Menghadap Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Ini wudu yang benar. Ini wudu yang akan membawa pengaruh besar di dalam kehidupan. Satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad kalau kita jalankan dengan benar bakal membawa perubahan yang drastis di dalam kehidupan. Tidak cuma kehidupan kita, di dalam keadaan umat di seluruh penjuru dunia. Musibah yang menimpa umat tak lain karena sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang terbengkalai, yang disepelekan oleh umat Islam. Ya, mudah-mudahan dari majelis ini kita bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang wudu dan sunnah wudu sampai di sini. Insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas tentang mubilatul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Apa aja? Insyaallah bakal kita bahas satu persatu dengan terperinci yang mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Barusan dibacakan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di tahun yang sama dengan kelahiran sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Saat itu berusia beliau masih sangat muda sehingga peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya beliau tidak diperbolehkan untuk hadir karena masih terlalu muda usianya. Hingga disebutkan pertempuran pertama bersama Rasulullah yang beliau hadiri adalah Ghazwatul Khandaq. Peperangan Khandaq di mana Nabi Muhammad menggali parit yang besar yang panjang demi untuk bertempur dengan mereka orang kafir yang datang dari Mekah. Al-Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah banyak meriwayatkan hadis tentang sifat bentuk fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis yang dibawakan dan dikutip oleh Imam At-Tirmidzi kembali sanadnya kepada ini sahabat Al-Barra bin Azib.
Sehingga kalau kita baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, kita akan dapat selalu nama Al-Bara' bin Azib berulang-ulang ketika menyebutkan bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW. Dan harus kita tahu, para sahabat Rasulullah SAW mereka semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Namun ulama bilang, orang-orang dari para sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW tidak banyak. Kenapa demikian? Kita akan dapati sahabat-sahabat yang menceritakan tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad adalah sigharus sahabat atau anak-anak kecil dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang tua sedikit dari mereka yang menceritakan tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita bakal dapatin riwayat-riwayat tadi yang menceritakan bentuk fisiknya Nabi Muhammad kembalinya kepada anak-anak sahabat. Di antaranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang mana ketika Rasul meninggal dunia mereka masih kanak-kanak. Al-Hasan wal Husain wa Al-Bara' bin Azib, Abdullah bin Umar dan yang lain-lain masih berusia belasan tahun tua. Kenapa? Ulama bilang sebab mereka orang-orang tua, ketika mereka duduk di hadapan Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang berani memandang secara langsung dengan nama wajah Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk ta'zim dan penghormatan mereka yang luar biasa kepada sosok baginda Rasulullah SAW. Mereka hanya mampu melihat sekilas dan menundukkan kepala mereka di hadapan Rasulullah SAW. Ini orang-orang tua. Beda dengan anak-anak kecil yang masih polos, yang masih murni, mereka asyik dengan Rasulullah SAW. Sehingga dari sinilah ulama bilang sebagian besar dari sahabat yang meriwayatkan menceritakan tentang bentuk fisik Nabi Muhammad SAW adalah anak-anak kecil dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena anak-anak kecil mereka masih polos, masih bisa melihat. Adapun orang-orang dewasa yang sudah berakal, nggak ada yang berani memandang wajah Rasulullah, ta'ziman dari Rasulullah SAW. Sampai disebutkan itu para sahabat kalau duduk di hadapan Rasulullah SAW, ka'anna 'ala ru'usihim al-bayt. Seakan-akan di atas kepala mereka hinggap seekor burung. Saking khusyuknya, saking tunduknya di hadapan Rasulullah SAW. Inilah para sahabat Rasulullah SAW. Wa Sayyidina Al-Bara' bin Azib yang barusan kita bacakan hadisnya adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan, menceritakan tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang barusan kita baca, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang ada doa yang dibaca sebelum tidur. Nabi SAW ngajarin kita ada aturan, tata cara yang kita jalankan sebelum tidur. Banyak panjang lebar, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang di waktu yang memungkinkan. Ya, berikut dengan doa-doanya. Walhasil intinya ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis. Insya Allah bakal kita bahas dalam pertemuan kita yang akan datang yang menjalankan ini doa. Nabi Muhammad SAW bilang, orang yang membaca ini doa sebelum tidur kemudian datang ajalnya, maka dia meninggal dalam keadaan suci dan husnul khatimah. Doa singkat, ringkas, padat, tapi manfaatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jalankan, tadi itu dibacakan, terus di tangan kita di kertas juga ditulis di situ doanya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang nggak dapetin bisa lihat dari website. Ya, tinggal dijalankan dengan sebaik-baiknya. Penjelasannya lebih detail, lebih terperinci akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terserah Allah, apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Abi Thalib betul-betul indah, betul-betul bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kaum wanita yang hadir di sini,
maupun juga yang lain yang tidak hadir. Esok hari Selasa, insya Allah akan kita adakan pembacaan Hafrat Basaudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, yang biasa kita bacakan setiap hari Selasa di pagi hari di Wakaf Al-Hawithah dan Ahmad bin Jindan. Namun di akhir bulan ini, yaitu esok hari Selasa, kita adakan di kediaman kami di Yayasan Al-Fakhriyah Ciledug. Bagi rombongan kita yang ingin menghadirinya, sangat kita harapkan kehadirannya untuk membawa keberkahan yang lebih banyak lagi. Hafrat Basaudan di Yayasan Al-Fakhriyah tempat kami di Ciledug, esok hari jam 10 pagi khusus untuk kaum wanita. Bagi yang bisa menghadirinya sangat kita harapkan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program apa di
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه ذيل الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا فرعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوان. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حقنا عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتفسح بها القلوب وتنفرج بها الكروب وتنطلق بها العصوب وتلد بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.